Halo pemirsa, selamat datang kembali di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinaldi Wibianto, dan kali ini kita akan membahas kekalahan Liverpool di Community Shield kemarin lawan Arsenal. Ayo langsung aja yuk. Oke, jadi seperti yang sama-sama kita sudah tahu bahwa Liverpool kalah dari Arsenal lewat drama adu penalti setelah 90 menit menjalankan laga seri akhirnya ya kan 1-1, kemudian masuk ke drama adu penalti dan Liverpool kalah 5-4 gitu skornya. Dan satu-satunya penendang yang gagal adalah Ryan Brewster, penyerang muda kita gitu. Disclaimer dulu di awal bahwa segala pendapat yang gue utarakan di sini adalah sepenuhnya adalah pendapat gue pribadi. Teman-teman boleh, yang nonton boleh nggak setuju, boleh setuju. Yang nggak setuju mungkin mau mengutarakan pendapatnya di kolom komentar, itu sangat bebas, terbuka sekali kita. Dan sebelum sama-sama kita menyalahkan Ryan Brewster atau siapa satu lagi, Neco Williams, ada baiknya kita membahas dulu. Ini sih salah satu sudut pandang gue yang gue mencoba untuk melihatnya jauh lebih jauh gitu supaya pandangannya terlihat lebih luas. Jadi kita nggak akan memfokuskan video ini untuk menyalahkan dua pemain muda tersebut atau pemain-pemain yang lain gitu. Jadi di video kali ini ya itu tadi, gue akan mencoba untuk melihat kekalahan ini dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih mendalam lewat satu pertanyaan yang mendasar, yang paling mendasar dulu. Yaitu adalah seberapa penting sih Community Shield bagi Liverpool musim ini gitu. Khususnya musim ini ya, musim 2020-2021 yang terbentang di depan nanti gitu ya. Karena ketika selesai pertandingan, gue langsung browsing seperti biasa, lihat postingan-postingan dari para fans Liverpool di Indonesia tentunya dan yang di luar negeri juga. Gue mau lihat pendapat-pendapat mereka. Jadi internet memang terbagi dua setelah pertandingan tersebut. Ada yang bilang Community Shield itu penting karena bisa menjadi booster gitu. Atau dengan kemenangan ya tentunya itu menjadi cara yang terbaik untuk membuka musim 2020-2021. Kemudian ada juga sebagian dari fans yang menganggap kekalahan kemarin itu nggak ngaruh-ngaruh amat terhadap musimnya Liverpool ke depan karena Community Shield cuman piala ciki lah gitu. Trofinya juga trofi piring. Ya boleh-boleh aja berpendapat seperti itu. Kemudian ada juga, gue juga lihat dari sisi bagaimana Liverpool itu bereaksi terhadap kekalahan tersebut. Kita sama-sama tahu bahwa setelah pertandingan Jurgen Klopp mengajak para pemain untuk tetap berada di lapangan dan melihat selebrasi pengangkatan trofi yang dilakukan oleh para pemain Arsenal. Dan ini adalah cara yang sama persis dilakukan Jurgen Klopp dengan meminta anak-anak untuk tetap berada di lapangan dan memberikan aplaus kepada para sang pemenang. Kemudian itu cara yang sama seperti musim lalu ketika Liverpool juga kalah di ajang yang sama, yaitu Community Shield ketika berhadapan dengan Manchester City gitu. Saat itu Liverpool juga kalah 90 menit seri 1-1. Kemudian penalti ya, drama adu penalti yang mana Gini Wijnaldum waktu itu yang nggak ngegolin gitu. Lalu bagaimana sih pendapat gue tentang seberapa pentingkah Community Shield ini bagi Liverpool musim ini? Kalau gue fokus gue sih sebenarnya nggak terlalu ke situ, tapi gue lebih khawatir dengan level lapar yang akan dibawa Liverpool, karena sejujurnya ini adalah tantangan terbesarnya Liverpool musim ini. Karena apakah Liverpool akan bisa membawa kembali level lapar yang sama seperti musim lalu gitu. Seperti yang kita sama-sama tahu, Liverpool udah memenangkan segalanya gitu kan, hampir segalanya lah istilahnya. Apa yang udah didamba-dambakan kita udah menangkan. Nah yang gue khawatirin adalah Liverpool gagal membawa level lapar yang sama, sehingga
dengan tidak membawa level lapar yang sama seperti musim lalu, yang gue takutkan adalah berpengaruh terhadap cara bermain mereka gitu. Udah nggak greget gitu loh. Itu yang paling gue takutkan dan itu yang paling gue khawatirin. Jadi apakah penting Community Shield bagi Liverpool? Ya bukan masalah penting apa nggak penting, tapi itu seperti menjawab kekhawatiran gue sedikit sih, walaupun liga belum berjalan ya kan, sedikit memunculkan kembali kekhawatiran gue yang belakangan ini gue coba untuk oke, gue percayalah sama tim gue gitu. Jadi ini teori gue aja ya, tapi ini nyambung dengan kayaknya visinya Jurgen Klopp dan para staff ya tentunya, dimana kita sama-sama tahu, kita udah bahas di video sebelumnya, Liverpool kayaknya nggak terlalu nafsu untuk di transfer window kali ini, dan kayaknya lebih mempercayakan para pemain muda, para pemain akademi untuk menjadi para pelapis gitu, skuad pelapis, which is ini kayaknya connect gitu, kayak Liverpool memang membutuhkan saat ini Liverpool bukan membutuhkan pemain-pemain besar gitu yang luar biasa, tapi lawannya saat ini adalah diri mereka sendiri gitu kan. Nah, makanya mereka membawa skuad muda. Kenapa? Karena anak-anak muda kan biasanya kan berapi-api gitu lah ya istilahnya ya. Mereka punya rasa lapar yang sebelumnya mungkin dimiliki oleh para pemain senior, tapi sekarang mungkin udah menurun karena mereka udah meraih trofi tadi. Tapi sedangkan untuk anak-anak muda ini, mereka juga ingin mengambil bagian dong dalam sejarahnya Liverpool, sehingga Jurgen Klopp dan para staff mempercayakan kepada anak-anak muda ini. Karena ya dengan kata lain ya, secara simpel, Liverpool itu seperti memang membutuhkan para anak-anak muda ini gitu loh, untuk menjaga keseimbangan atas rasa lapar yang gue tadi khawatirkan gitu, untuk menjawab itu gitu. Nah, dengan melihat dari sisi ini, dari sisi kebutuhannya Liverpool atas anak-anak muda ini, dari situ kita bisa menyampingkan ya satu dua performa dari anak-anak muda kayak kemarin Neco Williams. Gue mengakui kalau golnya Arsenal datang dari sebelah kanan, dari areanya Neco Williams. Kemudian kita bisa menyampingkan performanya Ryan Brewster kemarin, tendangan yang gagal, dari alasan bagaimana tadi Liverpool membutuhkan anak-anak muda ini. Itu gue bisa menyampingkan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan nih, dua pemain muda ini di ajang Community Shield kemarin. Paling enggak anak-anak muda ini itu siap ketika dipanggil, mereka menjawab tantangan, kemudian mereka hadir di lapangan dengan berani gitu loh untuk Liverpool tentunya gitu. Dengan berpikir seperti itu, rasanya akan sangat nggak asik sih untuk menyalahkan anak-anak muda ini gitu, hanya karena dari performa buruk di satu pertandingan gitu. Tentunya kita harus mengingat bahwa kembali bahwa anak-anak muda ini memang dipersiapkan untuk pelapis gitu. Cuma kan memang kayak kemarin Trent Alexander-Arnold nggak main, Jordan Henderson nggak main, Joel Matip nggak main gitu. Jadi ya itu tadi, kalau gue sih lebih memilih untuk melihat dari sudut pandang itu gitu loh. Dari sudut pandang bagaimana Liverpool membutuhkan anak-anak muda ini gitu, untuk menjawab atau untuk membawa keseimbangan tadi, level lapar yang 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 takutnya itu menurun gitu. Takutnya kalau udah nggak lapar kan orang ya udah ngapain lagi gitu. Nah, dengan adanya anak-anak muda ini ya mudah-mudahan bisa membawa itu tadi gitu, level lapar yang seperti musim lalu gitu. Dan semoga ini cara yang terbaik ya. Kita cuman bisa percaya sama Jurgen Klopp dan para staff sih, dan para pemain tentu saja. Bagaimana nanti musimnya berjalan, kita cuman fans ya hanya bisa mendukung gitu lah ya. Karena capek juga sedikit main jelek sedikit gitu, udah nuntut pemain yang
"Oh, beli ini dong, harusnya beli ini, harus." Aduh, capek juga kalau ngikutin kayak gitu. Kita Liverpool tuh bukan tim yang seperti itu gitu emang dari dulu gitu. Dan gue coba memang memahami dari sisi itu sih, dari si sudut pandang itu gitu. Oke lah. Mudah-mudahan, nangkep maksud gue. Kalau memang misalnya ada yang, aneh dari, opini gua, dari pendapat gua, sangat terbuka untuk, apa ya, memberikan pendapat kalian di kolom komentar, sangat terbuka. Dan bagi teman-teman yang suka dengan, video-video dari Red Salis TV, tentu saja tolong akan sangat membantu ya, akan sangat membantu apabila teman-teman mau subscribe channel ini dan menyebarkan atau share ke video ini ke teman-teman fans Liverpool lainnya gitu. Segitu dulu kali ya untuk video kali ini. Ah, terima kasih sudah menyaksikan. Gue Frenaldi Wibianto. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Bye bye.